Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Nah hari ini kita kembali bersama-sama untuk mengikuti menara doa dan saya percaya Tuhan selalu ada buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, siapkan hatinya untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti juga di Holy Spirit Room, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan di mana Tuhan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Bahwa kami ya Tuhan seluruh umat-umat-Mu untuk kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih bahwa gereja-Mu hari ini ya Tuhan. Di dalam doa, pujian dan penyembahan. Lewat kebenaran firman-Mu kami diubahkan ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan menara doa kami ini. Dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya Roh Kudus-Mu memberikan ya Tuhan kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita bersama. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Mari sekali lagi bersama-sama naikkan pujian ini Bapak Saudara katakan. Ku mengasihimu. Katakan Yesus. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Mari sembah Dia, haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta pada. Hosana, oh Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi.
Yesus di tatat Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari dari awal mereka berdiri bersama-sama katakan, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ini doa kami Tuhan. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur pada. Angkat tanganmu sembah Dia. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Hosana, Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Sekali lagi, Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Oh ralabalabalabalaba, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh ralabalabalabalaba, dengan segenap hati. Oh ralabalaba, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Ini doa kami. Oh haleluya. Mari sembah Dia. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Oh Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari buka kedua tangan kita, sembah Dia. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Oh Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ini pengakuan kami. Sungguh Yesus, ku cinta padamu.
Angkat suaramu Samaria. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami cinta Kau Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Haleluya. 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 Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Yes. Mari lihat, lewat pujian penyembahan kami membangun tata-Mu yang besar. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi kehidupan umat-umat-Mu, menyembuhkan, memulihkan, bahkan memerdekakan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Makasih Roh Kudus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Mari sembahyang. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan kami tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, kami cinta Kau, Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Oh, makasih. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Mari sembah. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. 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 Haleluya.
nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, secara khusus saudara yang sedang sakit hari ini. Saudara bisa tulis di chat, live chat, apa pokok doa saudara. Kami akan doakan buat saudara. Tapi hari ini, saat ini, saya mau sepakat berdoa untuk saudara. Mari buka suaranya dan berdoa. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tahu, Tuhan lihat keadaan anakmu. Berseru saudaraku. Ketika kami berseru, ketika kami datang mencari Tuhan. Tuhan, Engkau memandang kami. Ya Tuhan, dengan mata belas kasihan, Engkau akan menyembuhkan setiap kami Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami ya Bapa. Tolong kami Tuhan, sembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong Tuhan. Tuhan, hanya Engkau lah ya Tuhan, keselamatanku, penyembuhku, gunung batuku. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, jamah setiap kami Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati setiap kami ya Bapa. Kau buka tingkap langit-Mu ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan buat anak-anak-Mu. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi umat-Mu ini. Ya Tuhan, yang hadir ya Tuhan, setia hadir jemaat-Mu ini di menara doa setiap hari. Aku minta ya Tuhan, pelihara mereka ya Tuhan. Tuhan, lindungi mereka semua. Jawab ya Tuhan doa-doa mereka ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biar ada satu terobosan ya Tuhan. Terima kasih, kami terus ya Tuhan berjaga-jaga di menara doa ini. Kami angkat kedua tangan kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa, negara kami Indonesia. Lindungi bangsa kami ya Tuhan. Pelihara bangsa kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya Tuhan kepadamu. Engkau beri kami pemimpin presiden ya Tuhan. Yang melayani dengan sungguh-sungguh. Yang bekerja dengan sepenuh hati ya Tuhan. Untuk bangsa ini, untuk negara ini ya Bapa. Biar Engkau memberkati dengan stabilitas ya Tuhan. Baik ekonomi ya Tuhan, keamanan sosial. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun Tuhan. Untuk ekonomi setiap anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami akan duduk diam mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin sharingkan daripada mengasihi sesama. Saya berikan judul khotbah saya adalah belajar bagaimana caranya mengasihi sesama kita manusia. Nah saudara Kristus, kita sudah belajar tentang mengasihi Tuhan dengan 4 cara saudara. Dan hari ini kita akan coba belajar mengasihi sesama kita. Yang kita ambil dari perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang Samaria yang baik hati. Saya ingin ajak ibu bapak untuk membuka Alkitab kita dari Lukas 10. Ayat 30 sampai 35 kita akan baca bersama-sama. Saudara, ini ayat sebelumnya sebenarnya datang ahli Taurat saudara. Ada ahli Taurat bertanya sama Tuhan, ya kan guru ya, bagaimana kami bisa
bisa mendapatkan hidup yang kekal. Itu ahli Taurat bilang, apa yang harus kami perbuat, apa yang harus aku perbuat supaya beroleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan Yesus bilang apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca itu. Ya, dia bahas tentang mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, segenap hati, segenap akal budi, ya kan? Dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, si ahli Taurat ini saudara akhirnya nanya, dia bilang, ya, dia ngomong tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Dan Tuhan bilang, ya kamu lakukan itu, dua hal itu, ya, untuk bisa beroleh hidup yang kekal. Nah, lalu si ahli Taurat ini saudara Yesus, dia ingin membenarkan dirinya, di sini dikatakan, ya kan? Lalu dia berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, disinilah Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, ya, tentang bagaimana caranya mengasihi sesama kita manusia. Kalau 2 hari yang lalu kita sudah belajar bagaimana caranya mengasihi Tuhan, ya kan? Dengan 4 cara, ya kan saudara. Hari ini kita akan lihat dan kita akan belajar sama-sama, ya. Ini kisahnya saudaraku. Kita baca 1, 2, 3. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, Yesus menggambarkan ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Biasanya gitu saudara. Ya kan, kalau orang dari Yerusalem, ya kan, mau pergi kemanapun itu bilangnya turun. Kalau orang mau ke Yeriko bilangnya naik. Ngerti gak saudara? Istilahnya tuh jadi mau naik kemana? Ke Yerusalem, ibadah di sana. Di sana ada bait Allah. Nah, biasanya orang yang dari Yerusalem, ya kan, turun ke Yeriko, biasanya orang apa saudara? Ini pasti orang Yahudi. Ini pasti orang Yahudi saudaraku. Ya kan, dia jalan saudaraku. Ya. Lalu orang turun, lalu di tengah jalan dia kena perampok. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudara ngerti sini ya? Nah, ayat ke-31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu jadi artinya adalah seorang imam, saudara, seorang pendeta, saudara dari mana? Dari Yerusalem turun juga mau ke Yeriko. Sama nih saudaraku, sama-sama pulang ibadah istilahnya. Ya ini jemaat ini kena rampok. Nah saudara lihat di sini. Nah ini pendetanya lewat sekarang. Ya imamnya lewat, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nah itu. Yang kedua, diumpamakan lagi sama Yesus, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi imam dan orang Lewi, dua-dua orang Yahudi. Sama-sama orang Yahudi. Orang Yahudi lagi kena masalah. Dalam kesulitan. Saudara hampir mati dia sakit. Imamnya lihat lewat. Lewinya lihat lewat. Nah sekarang ada orang Samaria. Saudaraku. Orang Samaria adalah orang yang dipandang rendah. Dipandang hina oleh orang Yahudi. Orang Yahudi benci sama orang Samaria. Saudaraku, ini Tuhan tuh mau kasih kontras gitu saudaraku. Ya. Lalu datang, ayat 33 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria ketika melihat orang Yahudi yang membenci dia. Yang mengecilkan suku dia, orang dia. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara situ, terus apa yang terjadi? Ayat 34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri,
Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Saudaraku, ini kisah yang luar biasa menurut saya. Saya mau ulang begini ya. Hidup yang kita jalani ini, ya kan, bukanlah tentang perolehan. Berapa banyak harta kita bisa peroleh. Ya kan, saudaraku. Bukan tentang pencapaian. Kita udah sampai kemana ini. Ya, pencapaian-pencapaian dalam akademik, APAS dan lain sebagainya. Atau tentang prestasi besar. Ya, hidup bukan tentang semua hal yang dunia katakan tentang kita. Tetapi hidup adalah belajar tentang apa? Mengasihi Tuhan dan belajar tentang mengasihi sesama. Belajar tentang mengasihi Tuhan dan sesama adalah belajar tentang apa, saudara? Bagaimana memelihara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Kalau kita mencapai banyak hal besar dalam hidup kita, prestasi besar, ya saudara, mungkin kita bisa peroleh apa yang hebat-hebat. Tetapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mengasihi sesama manusia, maka kita akan kehilangan sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Ini Tuhan, ini kata Alkitab. Saudara yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya ya mengasihi sesama manusia berdasarkan perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Begini ceritanya. Saya percaya bahwa kita semua pasti ya kan pernah ya kan melihat dan berada di antara orang-orang yang sedang terluka. Orang-orang yang sedang dalam kebutuhan, butuh untuk ditolong. Saya yakin saudaraku, entah mereka ini mungkin adalah orang di rumah kita. Saudaraku, orang yang ada dalam rumah kita. Atau juga mungkin mereka adalah orang yang ada di sekitar lingkungan kerja kita. Atau di gereja kita. Atau di komsel kita, saudaraku. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan? Ada 3 respon, saudaraku. Ya kan? Apa yang kita lakukan kalau orang dalam ini kan? Kita akan menjadi seperti seorang imam, ahli Taurat. Saudara, ahli agama. Respon kita. Saudaraku, ya. Yang cuma lihat, saudaraku ya, lihat lalu lewat. Ya kan? Apakah kita responnya seperti imam ahli agama ya yang mau jaga jarak. Jaga jarak. Ya, jaga jarak dari jauh ya saudaraku, ya kan? Karena imam ini saudara berusaha untuk menghindari diri, ya kan? Dan tidak ingin terlibat di dalam apa? Kesulitan. Ya kan? Dan masalah daripada orang yang terluka ini, saudaraku. Kadang kita juga ya, secara pribadi. Ya kan, kita berkata juga sama diri kita. Kalau kita ketemu orang-orang yang, ya kan, udah gak usah deket-deket deh dengan orang itu. Nah, nanti capek, dimintain bantuan terus. Kita juga banyak masalah, kita juga banyak urusan. Ngapain bantu-bantu. Saudaraku, kalau kita jalanin gaya hidup yang jaga jarak dengan orang lain, maka hubungan kita akan berjarak. Hubungan kita akan dangkal dengan orang lain. Saudara Kristus. Nah, kenapa kok orang tuh selalu mau jaga jarak? Jadi banyak orang responnya seperti imam. Yang kita belajar seperti imam. Kenapa imam tuh? Kok dia mau jaga jarak? Karena gini, kalau berjaga jarak, kita tuh bisa pura-pura tidak merasakan sakitnya dia. Kita bisa pura-pura nggak tahu dan nggak lihat masalahnya dia. Kalau kita bisa jaga jarak, saudaraku, supaya kita nggak terlibat lah, nggak repot lah, ya nggak capek lah, ya kan nggak. Pokoknya, nah ini respon yang pertama yang saudara dan saya bisa lakukan. Ya kan, setiap kita kadang-kadang orang lagi sedang butuh, orang sedang bantuan. Apa kita mau berhenti nggak sebentar? Gitu saudaraku. Itu mau berhenti gak? Atau sudahlah jaga jarak, jangan jauh-jauh, jangan deket-deket lah. Nanti kita terlibat. Yang kedua, kita bisa
ambil keputusan, merespon seperti orang Lewi. Ya kan? Orang Lewi itu gini saudaraku. Ya kan responnya adalah apa? Dia ingin tahu, dia datengin. Dia ingin tahu, tapi dia gak bantu. Kepo, tapi gak bantu. Respon pertama, saya pikir masih lebih baik loh. Ya kan, enggak dikepoin, enggak dibantu. Tapi ini yang respon kedua, ini saudara sesama Lewi kan. Ya kan, sama-sama Yahudi. Ya kan, udah dikepoin, ditanya-tanyain. Dibantu enggak saudara. Coba yang ada dinasehatin, dimarahin lagi, dikotbahin lagi. Nah ini responnya saudaraku, ya kan. Kita cuma bilang, aduh kesian banget ya kamu, tapi sorry ya, aku bisa bantu. Tapi yang ketiga, kita bisa ambil keputusan untuk merespon seperti orang Samaria. Dia responnya apa saudaraku? Kita baca Lukas 10 ayat 33 sampai 34. Kita baca 1, 2, 3. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saya dari 2 ayat ini, ya saudara, saya tarik 3 pelajaran. Bagaimana caranya kita mengasihi sesama manusia. Berdasarkan teladan daripada orang Samaria. Saudara lihat di sini. Yang pertama, ini yang unik. Ini yang luar biasa. Saudaraku, saya mau ingetin ya satu ayat saudara. Matius 7 ayat 12, saudara sudah hafal belum? Golden rule. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu apa? Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Saudara lihat sini. Kalau kita membiasakan diri merespon ketika ada orang dalam kebutuhan. Respon kita seperti seorang imam. Saudaraku, jaga jarak. Ya kan? Wah, orang ada masalah kita langsung mundur. Jaga jarak. Saudaraku, lihat dari jauh, lewat. Atau kita, saudaraku, nanti kalau kita ada apa-apa, kena apa-apa. Kita jangan kecewa loh. Kalau orang lain tidak bantu kita. Atau kita berdoa, teriak-teriak. Kok lama banget Tuhan bantu kita. Kayaknya Tuhan tuh berjarak banget sama kita. Karena kita berjarak dengan orang. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Yang kedua, kita bisa merespon seperti orang Lewi. Ya kan, cuma cari tahu aja masalah orang. Ya kan, untuk happy, lalu untuk digosipin. Dibantu enggak? Sama orangnya itu. Segala. Nanti kan tiap kita juga pasti punya masalah. Kita bisa terluka, kita dalam kebutuhan. Saudara ngerti? Katakan amin. Kita nggak bisa hidup sendiri loh. Jadi kalau kita ada masalah nanti dikepoin sama orang, digosipin sama orang. Ya harusnya itu adalah tuaian dari apa yang selama ini kita tabur. Katakan amin saudaraku. Nah Tuhan katakan, apa yang kamu kendaki supaya orang lain, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang lain perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Katakan amin saudaraku. Nah saya tuh belajar banyak hal. Ketika saya dulu belajar. Oke, kalau saya tidak mau. Ya kan, saya tidak mau terlalu banyak orang gosip saya. Ya kan, paling tidak saya tuh jangan nabur gosip lah. Karena nanti saya akan nuai gosip. Katakan amin saudaraku. Ya enggak? Kalau saya sudah gak nabur tapi masih digosipin juga. Saya berpikir dia yang sedang menabur. Nanti dia akan menuai. Saudara bisa mengerti maksudnya? Katakan amin. Kita nabur kebaikan. Nabur buat baik. Saudaraku. Saudara akan. Saya berdoa kita semua belajar dari orang Samaria yang baik hati. Katakan amin. Walaupun dia tahu dia ini orang. Itu tuh yang terluka itu orang Yahudi. Dia tahu itu Yahudi. Dia nggak wajib
bukan satu kewajiban untuk dia bantu. Tapi di sini kita belajar bahwa sesama manusia bukan orang yang sesuku dengan kita aja. Bukan orang yang setuju sama kita saja. Bukan orang seagama aja sama kita. Tapi sesama manusia adalah siapapun dia. Apapun latar belakangnya dia. Tetapi dia dalam kebutuhan. Ini definisinya. Makanya Tuhan bilang apa? Pergilah, jadikan semua bangsa apa? Muridku. Ya kan? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa saudaraku? Tuhan mau ngomong, semua bangsa. Ya kan? Aku mengasihi mereka semua bangsa. Dan kamu harus penuhi semua bangsa ini. Dengan apa? Dengan kasihku. Katakan amin saudaraku. Nah kita akan lihat saudaraku. Ya kan? Ada 3 hal menarik yang bisa dipelajari dari orang Samaria. Bagaimana cara mengasihi sesamanya manusia. Yang pertama saudara, kita lihat sini. Orang Samaria itu membungkuk. Ada dalam bahasa Inggrisnya itu membungkuk. Untuk bisa mengangkat orang yang terluka itu ke atas keledai tunggangannya. Saudara sini kan katakan apa? Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Katakan amin saudara. Jadi Alkitab mengatakan begini. Ketika orang Samaria itu melihat pria yang terluka dan hampir mati di pinggir jalan. Alkitab kata apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudaraku, jadi rupanya tuh ada di dalam ilmu psikologi ya. Ada 4 kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama namanya pity. Pity itu kesian. Kesian ya. Lihat orang lagi susah, oh kesian ya. Foto, posting. Nanti aku posting di YouTube. Posting di Facebook atau IG. Ya kan? Jadi orang yang punya rasa kesian atau pity. Misalnya dia lihat temennya lagi sakit. Ya kan saudaraku ya. Oh bakut. Dia gak bantu. Dia cuma foto aja temennya. Lalu nanti beritahu ke media sosial bahwa temennya sedang sakit. Gitu saudaraku. Itu pity contohnya katanya. Yang kedua naik kepada simpati. Simpati saudara, dia kirimin kartu atau tulis kata WA. WhatsApp, cepat sembuh ya. Nah, empati itu lebih kuat saudaraku. Mungkin bukan cuman kasih WA begitu, angkat telepon atau hadir saudara untuk menguatkan. Tapi naik lagi yang tertinggi namanya apa? Compassion atau belas kasihan. Belas kasihan, aku akan berusaha ya kan? Dengan segala kemampuan aku untuk menolong kamu lepas dari masalah ini. Nah saudaraku yang kasih Kristus, rupanya orang Samaria ini dia Alkitab kata tergerak hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan itu apa sih? Belas kasihan adalah kasih dalam tindakan. Ya, belas kasihan itu adalah kasih dalam tindakan. Kasih tidak hanya berkata, aku merasa kasihan ya sama apa yang sedang terjadi sama kamu. Tetapi kasih selalu memanfaatkan momentum untuk melayani dan menolong orang lain. Katakan amin. Nah hal yang menarik, ini dapat pewahyuan saya. Saya dapat pewahyuan begini. Saudara, orang Samaria itu kan dia untuk nolong orang yang terluka ini, orang Yahudi yang terluka ini. Apa yang dia harus buat saudaraku? Dia harus membungkukkan dirinya. Dia harus merendahkan dirinya supaya dia bisa apa? Gendong. Ngerti gak saudara prosesnya? Ya kan? Orang harus membungkuk merendahkan dirinya supaya dia bisa mengangkat naik orang yang terluka ke atas keledai tunggangannya. Kata-kata ini tadi itu Tuhan tuh ngajarin saya begini. Saudaraku, pelajaran dan hikmatnya gini. Pertama, saat kita melayani dan menolong orang lain. Kita tuh sedang berusaha untuk merendahkan diri sampai selevel dengan orang itu. Bahkan lebih rendah dari orang itu. Supaya kita bisa angkat, naik orang itu ke atas. Yang mengerti katakan amin saudara. Itu loh saudara belas kasihan. Ya, yang kedua adalah saat kita menolong dan melayani orang lain. Saudaraku, kita sedang mengesampingkan kepentingan kita. Menyingkirkan ego kita. Saudaraku, hal itu ya kan
kita tunjukkan, hal itu menunjukkan bahwa kita ini sedang apa? Rendah hati, merendahkan diri di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ketika kita mulai singkirkan kepentingan kita, singkirkan semua agenda kita, ya kan? Lalu kita mulai perhatikan orang ini, lalu kita mulai lakukan sesuatu untuk orang ini. Di mata Tuhan itu namanya kerendahan hati. Yang mengerti katakan amin. Wah, luar biasa. Matius 25 ayat 40 katakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang apa? Paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk apa? Untuk aku. Aku siapa? Tuhan. Tuhan yang tertinggi. Ketika kita layani saudara yang paling hina. Waktu kita layani saudara, kita nggak bisa nolong orang dengan merendahkan orang itu. Itu bukan nolong. Jadi saya nangkep saudara, kenapa kok Tuhan perintahkan Daniel untuk beri nasihat kepada Nebukadnezar. Supaya Nebukadnezar merendahkan diri dengan menunjukkan apa? Belas kasihan kepada orang tertindas. Waktu saudara dan saya menunjukkan belas kasihan, artinya menolong orang lain. Melayani orang lain. Kita kan mau angkat orang ini, kan orang dalam lama kita mau angkat dia. Kita gak bisa angkat kalau kita belum apa? Rendahkan. Jadi cara merendahkan diri saudaraku, bukan cuma sekedar kita taruh kepala kita di lantai dan bersujud berdoa. Tetapi pada saat kita rela tangan kita kotor untuk angkat daripada orang-orang yang terluka di sekitar kita. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Katakan amin. Ya, Daniel 4 ayat 27 ini nasihat Daniel kepada Nebukadnezar. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan apa? Keadilan. Dan daripada kesalahan dengan menunjukkan apa? Belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian hasilnya apa? Kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Katakan amin saudara. Karena berbahagialah orang yang rendah hati. Saudara, orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kapan kita mau belajar miskin di hadapan Tuhan? Saudara, disinilah kita ini kan. Luar biasa. Pelajaran yang pertama saudaraku. Yang kedua, jadi kalau kita mau lihat jalan hidup kita terus naik. Jangan cuman kesian. Jangan cuman simpati. Jangan cuman empati. Tapi kita harus naikkan level kita kepada apa? Compassion. Belas kasihan. Katakan amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Orang Samaria yang baik hati. Dia menggunakan apa yang bisa dilakukan. Yang dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia menggunakan apa yang menjadi milik dia. Untuk nolong daripada orang yang terluka ini saudaraku. Lukas 10 ayat 34 katakan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan apa? Minyak dan anggur saudaraku. Lalu ayat selanjutnya dikatakan bahwa dia bawa ke penginapan. Lalu dia kasih uang kepada pemilik penginapan saudaraku. Jadi saya lihatnya di sini luar biasa sih orang Samaria ini saudaraku. Dia membalut luka pria itu dengan anggur dan minyak. Kenapa saudaraku? Ya itu barang yang dia punya. Dia ada saudara. Kenapa orang selalu bawa anggur dan minyak saudaraku? Itu biasa orang-orang Timur Tengah. Karena anggur ini mengandung alkohol. Bisa juga untuk membunuh kuman-kuman. Ketika terluka ada antiseptik saudaraku. Itu anggur. Yang kedua, minyak itu berguna juga. Minyak zaitun itu untuk apa saudara? Untuk pengobatan saudaraku. Nah ini dia. Nah sekarang pertanyaannya gimana dia verban? Dia verban daripada luka orang ini. Padahal kita tahu bahwa si orang Yahudi yang kena rampok ini sudah telanjang. Dia nggak ada baju. Dia buka baju dia sebagai verban. Jadi benar-benar semua milik dia. Saudara, anggur, minyak, baju, duit, semua dikasih untuk orang ini. Ini sebenarnya siapa sih orang Samaria saudara? Yesus. Lambang dari Yesus sendiri. Ketika dia ada di kayu salib, dia juga copot bajunya.
Dia coba semua saudara, anggur, minyak tubuhnya. Semua saudara. Itu dia serahkan semuanya saudara. Wah ini saya merinding loh. Baca ini hal yang luar biasa. Orang Samaria ini dia pakai. Kita nggak perlu tunggu kaya dulu. Tunggu punya waktu dulu. Punya duit dulu untuk bisa bantu orang. Saya ingin dorong saudara Kristus. Apa sih yang membedakan? Yang membuat perbedaan. Ada orang-orang tertentu yang kayaknya kalau dia berseru sama Tuhan. Kok cepet ditolong. Coba cek. Orang ini pasti orang Samaria ini. Katakan namanya tipe Samaria. Ada kan. Kok ya kira-kira. Ibadahnya sih hebat. Tetapi kita lihat kok enggak. Susah kayak gak tolong-tolong. Jangan-jangan ini imam, ini tipe imam. Lihat dari jauh melewat. Lihat dari jauh, gak mau deket, takut nanti. Mintain bantuan, tidak. Takut, jangan deket-deket, kagak nanti. Ya, repot kita nih, ya kan. Ada orang-orang tertentu yang memang mau care gitu loh. Mau bisa deket lalu bisa merasakan. Bisa melihat daripada kesulitan orang. Yang pertama, saudaraku, ya kan. Bahwa kita belajar, orang Samaria ini punya belas kasihan, dia bantu. Itu cara untuk kita merendahkan diri. Yang kedua, ya saudara, menjadi rendah hati. Yang kedua, waktu kita nolong sebagai orang pada ini membantu kita untuk belajar apa? Murah hati. Katakan amin. Dia beri apa yang ada. Nah yang ketiga, saudara, ini yang paling penting saudaraku. Yaitu apa? Ini tentang satu hal yang kayaknya ini besar ya, besar hati bicara ya. Bahwa orang Samaria ini memberikan waktu untuk membantu. Saudaraku, ya kan? Imam dan Lewi lihat orang terluka tapi tidak bantu. Lewat. Mereka lewat ya. Tapi orang Samaria dia berhenti memberikan waktu. Untuk apa? Untuk membantu. Sebenarnya orang Samaria ini bisa saja dia berkata begini saudaraku. Saya juga punya banyak masalah. Saya juga punya banyak urusan penting untuk diselesaikan. Alah, pasti juga ada orang lah pasti tolong. Ya kan? Aku gak tolong. Saudaraku Yesus, ini pernah pada waktu masa-masa pandemi. Tuhan tuh bicara kuat sekali lewat satu firman kepada saya saudaraku. Ya kan? Tentang kesempatan. Kalau kamu tahu, ya kan? Dan bisa tahu untuk harus berbuat baik. Ada kesempatan berbuat baik. Lakukan. Tuhan bilang. Jadi saat kita memberikan perhatian. Saat kita memberikan waktu kita saudaraku. Ya kepada seseorang yang membutuhkan. Dengar baik saudaraku. Ya kan? Kita sedang memberikan hidup kita kepada orang itu. Katakan amin. Ini lebih besar lagi. Saudara, ini lebih besar lagi. Kita sedang beri hidup kita kepada dia. Ya. Kita perhatian. Kita beri hidup dia kita. Ya kan? Waktu kita berikan hidup kita. Kita coba untuk singkirkanlah jadwal. Ya, jadwal waktu kita. Kadang-kadang orang tuh yang dalam kebutuhan, ya kan, nggak nunggu waktu saat kita ini lagi luang. Atau kita ini lagi sedang baik-baik saja. Kadang-kadang kesempatan untuk menolong orang, itu datangnya justru pada waktu mungkin kita lagi repot. Kita lagi capek. Lagi sedang buntu juga kita semuanya lagi sedang berat. Tapi di situ loh saudaraku. Ya kan, Tuhan mau lihat yang namanya kebesaran hati kita. Katakan amin saudara. Nah di dalam Matius pasal 14. Saudara. Itu ayat 13 sampai 14. Ayat 13 yang katakan bahwa gini saudara. Setelah Yesus mendengar berita duka cita. Menyingkirlah dia dari situ. Hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Saudara tahu ya. Orang-orang Yahudi. Kalau ada keluarganya yang meninggal. Dia tuh perlu ada waktu untuk meratap. Jadi ini kan di depannya meratap gitu. Nangis. Nah Yesus itu ingin menyatakan duka cita karena orang dekat dia. Yohanes Pembaptis, saudaraku, meninggal, mati. Dipenggal kepala. Dia sedih lagi sedih. Tetapi Alkitab bilang begini, orang banyak yang saudara mengikuti dia. Mengikuti dia, saudaraku. Mengambil dari kota-kota mereka. Semua orang dari berbagai kota, mengikuti dia. Lalu Alkitab katakan begini saudaraku. Ya kan ketika Yesus mendarat. Ayat 14. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan.
kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Katakan amin saudara. Jadi Yesus enggak empati, enggak cuma sekedar simpati atau pity. Tapi compassion. Apa buktinya? Dia menyembuhkan mereka yang sakit. Lalu ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Yesus juga bilang mereka lapar. Bukan cuma sakit tapi lapar juga. Beri mereka makan. Akhirnya 5.000 orang laki-laki diberi makan. Katakan amin saudara. Ya, saudara, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik. Ya kan? Tetapi kita menolak menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang terluka, orang yang dalam kebutuhan. Dengar baik saudara ini. Iblis akan memberikan kita 1000 alasan mengapa kita tidak punya waktu, mengapa kita tidak punya tenaga, kenapa kita tidak punya uang, gak punya kemampuan untuk bantu dia. Saudaraku, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang terluka, sebenarnya saat itu adalah kesempatan untuk kita belajar melayani, belajar mengasihi. Begitulah cara Tuhan ingin menggunakan momen-momen dalam hidup kita. Katakan amin. Ingat saudaraku, hidup ini bukan soal seberapa banyak duit, kekayaan yang kita bisa kumpulkan. Lalu kita bisa pamerkan itu ke orang. Hidup bukan cuma sekedar seberapa banyak gelar, pangkat, jabatan yang kita bisa tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini eksis. Hidup bukan cuma sekedar, ya kan, siapa yang kita kenal, orang-orang besar mana yang kita kenal. Tapi Tuhan katakan, hidup itu bicara tentang apa? Belajar. Belajar untuk apa saudara? Belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan belajar untuk mengasihi sesama. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Nah ini dia penting saudaraku. Ya, ketika Tuhan memberi kita kesempatan untuk berbuat baik pada hari ini. Apa respon saudara? Saudara mau lewati? Apakah saudara memanfaatkan momentum itu? Terkadang Tuhan tuh taruh di hati saudaraku. Kepelin duit tuh ke dia. Kepelin duit. Mungkin orang itu bingung. Saudaraku Yesus. Ada apa Pak? Ada apa? Pas ini dari Tuhan, nangis. Ngerti? Kadang-kadang tuh kalau kita biasakan diri untuk peka. Ya kan dengan ya Tuhan pakai aku Tuhan. Untuk bisa mengasihi samaku. Dan itu hanya perlu dekat sama Tuhan. Dan jangan jaga jarak dengan orang lain. Katakan amin saudara. Khususnya mereka yang ada dalam kebutuhan. Katakan amin saudaraku. Ya. Ini saya bicara tentang orang yang tergeletak loh. Ada orang yang merongrong. Itu lain cerita lagi ya. Saudara ngerti gak? Merongrong, menuntut segala macam yang ini kan. Ini lain cerita. Saya mau bicara tentang satu hal. Bagaimana reaksi kita? Amsal 3 ayat 27 katakan begini saudaraku. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Masih halus kitab Amsal. Tapi perjanjian baru ini Yakobus, Rasul Yakobus. Ini pemimpin gereja Yahudi tulen saudara. Wah keras saudara. Dia ngomongnya lain. Tulisnya lain firman Tuhan di perjanjian baru. Apa saudara? Kita baca sama-sama. Yakobus 4 ayat 17. Baca yang keras. 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia berdosa. Saudara ingat baik-baik begini. Saya mau kasih tahu ini. Ingat begini. Tuhan Yesus selalu meluangkan waktunya. Dia selalu punya waktu. Kapan saja untuk membantu saudara di saat saudara berada dalam kebutuhan. Katakan amin. Ingat saudara, Yesus selalu punya waktu. Dia selalu siap sedia untuk nolong. Kapanpun kita datang. Mau tengah malam, mau pagi-pagi, mau siang-siang. Kapanpun dia siap tolong. Dia tidak pernah mau tunda untuk nolong kita. Katakan amin. Tetapi saudaraku, Tuhan juga ya kan dia ingin. Dia punya pola, dia punya cara. Saudaraku, dia punya timetable buat setiap kita. Saudaraku, dia ingin mengajar setiap kita.
untuk terus mengembangkan karakter dan menguatkan iman kita. Hari ini saudara, nasihat saya, yuk sama-sama sama saya yuk. Jangan menunggu sampai kondisi kita jadi lebih baik. Jangan menunggu sampai kita merasa lebih nyaman. Jangan menunda apa yang kita tahu bahwa kita bisa lakukan untuk seseorang pada hari ini. Matius 7 ayat 12 katakan apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Katakan amin. Jadi artinya apa? Kita gak punya hak loh saudara untuk nuntut orang melakukan sesuatu untuk kita. Kalau kita responnya seperti seorang imam. Selalu mau jaga jarak, lihat, lewat. Respon kita sebagai seorang Lewi. Saudara, hanya mau cari tahu aja masalahnya apa tapi tidak bantu. Atau respon kita sebagai seorang penyamun. Yang hanya memanfaatkan orang lain. Merampas, melukai. Atau kita responnya seperti seorang pemilik rumah penginapan. Orang-orang terluka, ini adalah rezeki besar. Yang bisa dimanfaatkan karena bisa dapat duit. Saudaraku, dari orang Samaria. Ya saudara, ini bisnis besar. Saudara, tergantung apakah kita mau menjadi seorang Samaria. Orang Samaria itu gambaran dari siapa? Tuhan kita Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela saudara. Ya kan? Dia berikan anggur, minyak. Dia berikan uang. Dia berikan juga bajunya. Semua. Dia seringkali diinterupsi. Dia punya waktu, mau punya waktu. Selalu waktunya, selalu diganggu. Dia orang yang mau direpotkan. Yesus gambaran orang Samaria yang baik hati. Dia tidak pandang siapapun kita. Kalau dia mau tolong, dia akan tolong saudara hari ini. Mari saudara, saya percaya bahwa dua hal. Kasihi Tuhan, kasih sama kita. Saya percaya saudara, hidup kita akan dikasihi Tuhan. Orang yang kasihi Tuhan adalah orang yang suka mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan Tuhan. Orang yang dapatkan Tuhan, dia akan dapatkan apa? Harta dan kemuliaan. Harta yang tetap, keselamatan yang kekal. Dan keadilan, mahkota abadi. Yang percaya katakan amin. Seumur hidupnya Tuhan ya kan akan terus mengisi dengan perbendaharaan yang melimpah. Yang percaya katakan amin. Mari hidup dalam kasih. Jangan hidup dalam kebencian. Jangan hidup dalam egois. Saudaraku, jangan hidup dalam ego. Nah, tetapi kita belajar mau hidup dalam kasih. Mau mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Hidup dengan belas kasihan. Mari saudara kita tutup mata. Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, berikan kasih-Mu buat setiap kami. Supaya kami bisa mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kami, jiwa kami, akal budi kami, kekuatan kami. Dan kami bisa mengasihi sesama kami manusia. Seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, pada saat kami mulai mengasihi sesama, menolong sesama. Kami sedang merendahkan diri. Belajar menjadi orang-orang yang rendah hati ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan selevel ya Tuhan. Ya Tuhan dengan orang-orang yang kami tolong. Pada waktu kami mulai merendahkan diri. Menjadi selevel bahkan lebih rendah dari yang kami tolong. Kami sedang ya berjumpa dengan Engkau. Sedang menolong Engkau. Melakukan sesuatu kepadamu ya Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan apa yang kami miliki. Entah itu waktu ya Tuhan. Apapun itu sudah. Apapun yang kami miliki. Biarlah Tuhan kami mau gunakan. Satu kesempatan untuk melayani. Ya Tuhan dan membantu daripada orang-orang dalam kebutuhan. Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan tolong kami. Tolong anak-anak-Mu semua. Tolong ya Bapa kami bisa mengerti. Ya Tuhan kami mengerti. Kami mau punya respon. Seperti orang Samaria. Bukan seperti imam atau Lewi Tuhan. Apalagi penyamun. Dan juga pemilik rumah penginapan. Kami mau merespon seperti orang Samaria. Hari ini ya Bapa dalam nama Yesus. Turunkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu ini. Turunkan berkat-Mu. Dan kami percaya semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Beri kekuatan, beri ketenangan, beri damai sejahtera. Berkat-Mu turun. Anak-anak-Mu yang membawa persembahan untuk pelayanan menara doa. Mereka yang diberkati, diubahkan lewat pelayanan ini. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan persembahan mereka ya Tuhan.
menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang dua yang di sekelilingku. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persetujuan yang manis per Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.